yang ia enggan untuk ngerjain sholat, malas sholat. Ini lama-lama malas ngerjain sholat, ini nggak bakal sholat, nggak bakalan sholat. Dia ini pertama malas, dikerjain telat, terus-terusan lama-lama hilang, nggak dikerjakan sholatnya. Tapi kalau orang giat, wah luar biasa. Ini orang benar-benar dilihat Kanjeng Nabi SAW. Ini orang benar-benar dilihat Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi katakan man ahya sunnati. Zikir ini ibadah, ini kesenangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa faqad ahabbani, Rasulullah mengatakan, maka akan mendapatkan kecintaanku, kata Rasul. Wa man ahabbani, siapa dia ini? Siapa ini orang ini yang begitu menarik hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah bukakan itu futuh, wah ini zahir ya. Nanti di akhirat itu Allah bukakan itu babul jannah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah mengumpulkan kita dalam satu perkumpulan yang khair, yang baik. Mudah-mudahan perkumpulan ini dijadikan sesaat nanti menjadi syafaat untuk kita. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Ki Ihsan selaku hadimul majlis Maulid Rasul wal Zikir, matan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada asatidah yang lain, mudah-mudahan digabul hajat, disatafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum-antum semua hadirin jamaah majlis Maulid Rasul wa Zikir, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan keberkahan daripada zikir maulidnya, Allah gabul hajat, Allah panjangkan umur, wabil khusus Allah stafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita ngebuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Kenapa, Bib? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, kana mubadhiru ikhwanu syayatin. Sesuatu pekerjaan apa segala macam ya, yang di luar sesuatu yang dibutuhkan badan ini. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani mensifatkan manusia itu ada lahiriah, ada rohaniyah. Ya. Jadi kalau sampai kita ini buang-buang waktu, na'udzubillah, nanti yang dikhawatirkan batin nanti yang terganggu. Wahadza iblis ini dia punya anak, iblis ini punya anak 11. Dia pertama itu dia punya nama Haris, iblis. Wa na'udzubillah min dzalik ya, iblis laknatullah. Syaitan sifat daripada iblis. Dikatakan sifat iblis ini syaitan, sifat yang benar-benar ngeganggu. Sampai kiamat iblis ini akan ganggu kita manusia. Sampai bagaimana dia hasil
supaya kita ini masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwanu syayatin dikatakan. Berarti bagaimana Habib hati-hati dalam memilih temannya, dalam memilih sahabat. Manusia ini satu dengan yang lain gak ada yang sama, baik secara lahiriah ataupun rohaniyahnya. Allah berikan nama waktu lahir, begitu diberi nama ditulis di Lauhul Mahfuz. Misal nama Hasan ditulis, waktu diberi nama orang tuanya itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Berarti kalau kita ini mengisi waktu setiap hari, setiap saat ya, yang wajib dulu ini nggak boleh lupa Allah. Harus selalu mengingat Allah. Ini yang harus diperhatikan dulu. Urusan yang lain nanti. Terus Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua yang harus kita mengingat daripada mikir apa segala sesuatu selain daripada kedua hal ini. Dikatakan Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Atas, guru Habib ya di sini di Bekasi, dikatakan apa? Bebatu-batuan itu sebut Allah Muhammad ya. Jadi kita malu, kita ini punya roh yang agak lain daripada makhluk-makhluk yang lain, dan kita punya pimpinan ya, Zainal Makhlukat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengingat Allah ini, zikir dengan kita mengingat Allah adalah di antara jalan supaya kita terhindar dari mubazir ya, menyia-nyiakan waktu. Terus berteman dia sama setan ini. Orang karena membuang-buang waktu melakukan pekerjaan yang sia-sia, bertemanlah dengan setan. Ya, teman bukan malah manusia, malah temannya setan ya, karena banyak waktu yang terbuang sia-sia. Apa semisal Allah sudah katakan waktu-waktu salatnya, waktu turun perintah salat Mi'raj Rasulullah SAW, diperintahkan untuk kita ngerjakan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, ya, isya. Ini hukumnya fardu. Akhirnya waktu-waktu ini nggak pas di waktunya. Akhirnya kehilangan fadilah, kehilangan keafdalan daripada salat tersebut. Misal salat zuhur, rawatibnya ya, qabliyah ba'diyahnya. Misal salat asar, ba'da asar, zikir, pegang tasbih ya, diputar baca-baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan sia-siakan waktu yang di tempat-tempat tersebut. Allah berikan di sana futuh, Allah berikan jalan ya, Allah berikan hidayah, tempat-tempat saatul ijabah. Misal pada maghrib ya, pada maghrib ini hati-hati ya, habis maghrib itu udah diam di rumah ya, nggak usah dikunci pintu, nggak apa-apa, nggak usah dikunci ceklek begini ya, pokoknya diam di rumah, jangan keluar ya. Karena waktu-waktu seperti itu ketika di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajha radhiyallahu an, mantu Rasulullah SAW, itu kalau maghrib Sayyidina Ali selalu kunci rumahnya. Begitulah kita ngikuti ahlul bait Rasulullah ya, kita ngikuti sahabat Rasulullah, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, Khulafaur Rasyidin, supaya kita Allah menangkan, Allah benarkan, Allah jadikan anak yang soleh. Terus ini setan ini, kita kenapa bisa berteman dengan setan? Karena kita menyia-nyiakan satu keadaan yang seharusnya nggak dikerjakan yang itu. Apa bid'ah? Naam, iya itu bid'ah. Yang Rasul katakan kullu bid'atun dhalalah. Sesuatu yang diada-adakan itu menyesatkan ya. Memang iblis itu kerjaannya. Terus baca tasbih ya, bertasbih. Baca tasbih ini, yang buat tasbih ini pertama bikin tasbih ini putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Itu yang bikin tasbih, kita putar-putar tasbih berkah ya. Karena kita menyebut nama Allah, kita bersolawat ya, bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung. Nah, seperti ini yang orang yang bisa dalam bersahabat ini menjadikan penolong nanti di akhirat. Dikatakan Imam Ghazali dalam Marakil Ubudiyah bahwasanya
sahabat ini yang bisa nutup aib. Ya, sahabat ini bisa nutupin aib kita. Nah, jadi kalau sahabat menjelekkan sahabatnya, ini bukan sahabat. Ya, sahabat ini yang bisa sama. Kalau diartikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah itu sejaman, terus seperjuangan, terus seiman, ya, seiman. Apa yang diyakini sama, apa yang difikirkan sama, ya, sahabat. Terus suatu saat nanti kita hidup ini akan ketemu ajal. Nah, persahabatan ini sampai nanti di akhirat. Sesuatu yang bermanfaat selama kita di dunia kita kerjakan, kita nggak sia-siakan kumpulnya ke dalam surga. Tapi kumpul yang nggak bermanfaat, ya, kita di dunia kumpul sama setan, di akhiratnya kumpul sama setan. Mau bagaimana di dunia mengharapkan keberkahan dari Allah, mau bagaimana di dunia mendapatkan rezeki yang banyak, udah banyak ngarep berkah, susah tambah susah. Kenapa? Karena ada gangguan setan. Wa na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang mubadzir akan terbuang sia-sia, dan Allah murka, Allah benci sesuatu yang enggak ada manfaat. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang lebih akhirnya terbuang. Sesuatu yang sudah dibuang ini sudah enggak bisa diambil lagi, ya. Bahasanya sudah menjadi kotoran. Nah, itu zahir. Lalu bagaimana terus andai kata kita sia-siakan waktu di dunia ini, akan menjadi apa? Hati kita ini menjadi keras hati, menjadi sombong. Ya, ini haram ke surga ini. Orang yang punya ada sombong ini haram ke surga. Bayangkan, ya. Alhamdulillah kita masih Allah jadikan orang yang baik, ya. Baca maulid Nabi Muhammad SAW, ya. Tanda kalau Rasulullah Nabi katakan al-mar'u ma'aman ahab, orang akan berkumpul dengan apa yang dia suka. Dan Nabi juga katakan man ahya sunnati, ya, siapa orang menghidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi apa? Berzikir, ya, berzikir. Allah Subhanahu wa taala salawat ke Rasulullah, ya. Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bagaimana salawat Allah ke Rasulullah? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu salawatnya Allah ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Sebab Allah memberikan futuh. Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi katakan bahwasanya salawat ini membuka hati kita dari kecenderungan melakukan sesuatu yang mubadzir, jadi melakukan sesuatu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Orang yang pandai bersyukur apa? Yang ia mengerjakan salat. Orang yang enggak pandai bersyukur apa? Yang ia enggan untuk ngerjain salat, malas salat. Ini lama-lama malas ngerjain salat, ini enggak bakal salat. Gak bakalan sholat. Dia ini pertama malas, dikerjain telat, terus-terusan lama-lama hilang, gak dikerjakan sholatnya. Tapi kalau orang giat, wah, luar biasa. Ini orang benar-benar dilihat Kanjeng Nabi SAW. Ini orang benar-benar dilihat Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi katakan man ahya sunnati. Zikir ini ibadah, ini kesenangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Apa? Faqad ahabbani, Rasulullah mengatakan, maka akan mendapatkan kecintaanku, kata Rasul. Wa man ahabbani, siapa dia ini? Siapa ini orang ini yang begitu menarik hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah bukakan itu futuh, wah ini zahir, ya. Nanti di akhirat itu Allah bukakan itu babul jannah. Amin, Allahumma amin. Nah, beruntung terus orang yang banyak salawat, ya, dia enggak dekat sama setan. Dia dekat sama musuh bebuyutannya setan ini. Ya. Rasulullah ini musuh yang paling dibenci iblis. Bayangkan, ya. Kan kita naudzubillah sampai kita enggak hati-hati membuang waktu sehingga kita Allah kumpulkan dengan syaitan. Naudzubillah min dzalik. Al-Imam Sadili radhiyallahu an, Abu Hasan Sadili ini
Dia ahli wirid, ulama, tapi dia ini spesial, memang ahli aurat, hizib, sahib hizib nasar dikatakan. Ini orang, beliau ini benar-benar punya hizib yang masyhur luar biasa. Hizib nasar namanya, bukan hijib, hizib ya, hizib nasar. Itu luar biasa. Lah terus dengan itu setan itu dibegituin tuh setan. Setan itu dibaca-bacain supaya kabur. Nah, dia teman setan, bayangkan ya. Jadi kalau dibaca-bacain dia nggak dengar. Dia nggak akan mendengar hatinya, nggak akan melihat matanya. Suatu kebayaan apa? Nauzubillah min dzalik ya. Karena apa? Keganggu setan. Dibacain ratib Al-Haddad, dibacain ratib Al-Atas, dibacain ratib Al-Idrus, nggak mempan udah. Telinganya udah nggak ngedenger udah. Hatinya udah Allah kunci. Kenapa? Ada di sebelah dia yang Allah benci. Ada di sebelah orang ini yang Allah benci. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan di sebelah kanan kita mengganggu tuh setan. Di sebelah kiri kita, di sekeliling kita tuh setan mengganggu. Lah kenapa kita sampai diganggu? Kan aneh. Ada sesuatu. Di antaranya apa? Karena kita buang-buang waktu. Suka menyia-nyiakan waktu. Akhirnya terus apa? Pekerjaan yang enggak dikerjain. Dan hati itu berubahlah menjadi keras. Begitu keras, tinggal itu sifat kibir, sifat sombong. Begitu ingin berubah, sudah ia menyatu dengan iblis, dengan syaitan, naudzubillah min dzalik, fatwa nar. Malah Allah bukakan pintu neraka, naudzubillah min dzalik. Tapi orang yang saleh, perhatikan benar-benar, mata kita berkah melihat. Kuntulahu sam'ahu, Allah katakan. Allah akan menjadi pendengarannya seorang hamba yang saleh. Dan mata orang yang saleh ini apa yang dilihat? Pandangan Allah yang dilihat. Ya, karena semua yang gerakan Allah, kita maf'ul. Semua yang ngatur Allah, yang hidupkan Allah. Orang menikah, ya, rumah tangga, yang dia menikah terus hamil, yang beri itu keturunan Allah. Terus lahir, nanti ini selamat atau enggak selamat, yang beri hidup Allah, yang ngatur segala sesuatu Allah. Kita maf'ul, kita bukan yang menggerakkan, Allah fa'il, Allah yang menggerakkan. Nah, begitu orang ini dilihat, Allah melihat, pandangan yang dilihat orang ini Allah berikan sesuatu yang Allah katakan, Allah yang menjadi penglihatannya. Orang yang soleh itu sampai segitunya ya. Sampai Allah katakan di Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Orang yang jauh dari sifat orang-orang yang kibir, yang membusungkan dada, maraha, dikatakan. Tapi orang ini sabar. Orang ini ibarat lautan tenang, lautan yang tenang. Ya. Ibarat hidupnya itu selalu suai-suai ya. Kalau dibahas lagu Arab ini, lagunya apa tuh, dia ini nyantai ya, selau begitu ya. Kenapa? Karena hatinya tenang. Tapi kalau yang diganggu syaitan, ini goyang ya. Pikirannya ke kanan enggak, ke kiri enggak, bingung. Kenapa? Karena itu kerjaan syaitan. Aturan, dia fikirkan bagaimana ia buka keran atau ia untuk ngambil air wudhu, dia lupa, ghaflah, terus lupa. Begitu itu lupa mengerjakan sholat, bukan karena uzurnya lupa, tapi apa? Karena gangguan setan, naudzubillah min dzalik. Terus bagaimana? Baca ratib, ya, baca maulid, itu sebagai benteng. Ba'da asar, sebut nama Allah, banyak salawat ke Rasulullah. Ba'da asar, waktu duha, sesampai itu dikatakan salat di waktu duha. Fi jawful lail, qiyamul lail, bangun di malam hari. Kenapa? Karena ini orang yang akan mendapatkan rezeki di pagi hari lain dengan orang yang ketika malam ia tidur. Ya, dan siang itu tidur. Ini sunnah Rasulullah. Andai siang kita tidur, malam kita bangun di malam hari. Amin ya. Orang bisa qiyamul lail.
Itu darajah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ia bukan dibisikin syaitan, tapi dibangunkan malaikat rahmah. Amin. Allahumma amin. Itu orang yang soleh. Terus melihat itu matahari setiap pagi. Ya. Karena Allah berikan fitrah matahari terang itu untuk mata. Bukti bahwa mata kita melihat. Karena cahaya yang Allah berikan rezeki kepada mata itu enggak kufur nikmat. Itu yang dikatakan nikmat yang Allah berikan. Patut kita bersyukur. Alhamdulillah. Nah, ini orang yang enggak sia-siakan waktu. Dari mulai dia buka mata sampai terus ia ikhtiar, usaha ya. Sampai di sore hari, begitu itu hitamnya malam itu keluar, begitu itu waktu terus berjalan ya. Dikatakan salat maghrib berjamaah, salat maghrib ini berjamaah, salat isya berjamaah ya. Terus mendapatkan pahala 27 kali lipat ya, 27 derajat lebih tinggi diberi Allah kemuliaan orang tersebut. Ini orang luar biasa yang Allah berikan suatu keterangan. Huwa qamu salihin, ini orang yang dikatakan orang yang melaksanakan kewajibannya. Hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala ia tunaikan, ia kerjakan. Tapi orang yang yang ia buang-buang waktu, sia-siakan waktu untuk perkara sesuatu yang mubazir, ia sesungguhnya sudah kerja kepada syaitan, kepada iblis. Akhirnya apa? Ya, diberi iblis itu hasilnya nanti. Apa kata iblis? Begitu di akhirat Allah pertemukan orang itu, ditanya malaikat, siapa yang menyuruh kau? Tadi ini malaikat, iblis. Mana iblis? Dipanggil iblis. Iblis katakan, aku tidak tahu menahu. Nah, itu sifat iblis. Tapi ingat, Allah tangguhkan yaumul Jum'ah, hari Jumat, ketika yauma abuzan kamtariran, dikatakan ketika hari itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah katakan ketika hari itu ingat kita akan Rasulullah atau kita lupa akan Rasulullah, sesuatu yang mengingatkan kita akan Nabi SAW, ini kebaikan kita, amal baik kita. Apa paling penting? Memperhatikan waktu. Kenapa? Karena seorang ini di saat ia di atas sajadah takbiratul ihram mengerjakan salat dalam keadaan di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, isya. Dan ini yang dikatakan imaduddin, tiangnya agama. Andai kata orang bersyukur kepada Allah, ia selalu salat. Dan ketika subuh qabliyah, ketika zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu selalu menambahkan dengan yang sunnah, enggak ada yang sia-sia. Terus begitu malam ia tidur, terus dia bangun di malam hari. Ini awal seorang itu jauh dari sifat seorang yang dikatakan dia menyia-nyiakan waktu. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang yang pandai bersyukur, orang yang bangun di malam hari. Terus nangis, wah sedih ya. Malam ini banyak kita nangis. Kangenin wali-walinya Allah. Kangenin Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, keramat luar batang. Kangenin Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas, keramat Bekasi. Kangenin Haj Yai Nur Ali Babelan ya. Itu kangenin orang-orang soleh. Itu kenapa? Karena mereka, di hati mereka hidup Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati terus kita hidup. Kita mendapatkan jagaan daripada keterangan yang Allah tentukan bahwasanya ala inna auliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Terus kita menangis di malam hari itu untuk mendapatkan ampunan Allah, maghfirah Allah berantara daripada mereka wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terus bersyukur kepada Allah. Begitu nanti dia meninggalkan dunia, husnul khatimah. Kenapa? Karena itulah syafaat Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, di saat Allah ridha kepada kita, berarti pasti ketika malaikat Israel menyanding kita, itu galan Nabi SAW dikatakan Rasulullah seperti apa? Seperti rambut ditarik dari air, seperti itu wafatnya. Dan Allah katakan kuntu lahu sam'ahu, dan akan dia mendengar sesuatu yang menakutkan. Tapi orang yang soal khatimah, yang apa dikatakan selama di dunia memubazirkan waktu, selama di dunia banyak menyia-nyiakan waktu, mengulur-ulur waktu salat. Kenapa? Karena ini yang fardu yang Allah perintahkan. Andai kata ditinggalkan, bangunan itu akan patah tiangnya, akan hancur hidupnya, berantakan di dunia, dan itu tanda bahwasanya rohaniyahnya rusak. Ada sesuatu yang mengotori hatinya, yakni apa? Nafsu. Nah, ini yang dikatakan gangguan demit, gangguan setan, iblis laknatullah. Na'udzubillah min dzalik. Akamu salat al-dzikri, Allah katakan kita sebut-sebut nama Allah, kita baca maulid Nabi Muhammad SAW, kita baca Ratib Al-Attas, kita dapat kecapratan berkah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita baca Ratib Al-Haddad, kita kecapratan berkah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, kita mendapatkan berkah Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Kenapa? Karena karena ridhonya Allah, rahasia yang Allah berikan dalam rohani fulan seorang itu atau fulanah, perempuan atau lelaki itu, Allah berikan keridhaan sehingga apa? Akan jauh dirinya dari gangguan syaitan. Syaitan ini sifat. Makanya kalau udah orang ngelihat dia punya teman ini nggak manfaat, hati-hati. Jangan ditemenin, itu bukan teman tapi setan, bayangkan ya. Jadi orang kalau sesuatu yang merugikan diri itu jangan dilihat, itu bakal ngotorin diri. Tapi sesuatu yang menghasilkan, itu yang dikatakan ikatan. Ketika seorang memahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang dikatakan martabat siddiqiyah. Sayyidina Abu Bakar ini, andai kata kita hidup, kita melihat diri kita enggak benar, kita cari orang yang benar. Jadi orang yang lihat dirinya ini bagaimana cara berusaha menjadi lebih bagus daripada sebelumnya. Kenapa? Kalau dia orang udah nggak bagus, kumpul kepada orang yang nggak bagus, tambah nggak bagus. Akhirnya apa? Rugi. Bukan jadi orang benar, malah tambah rusak. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang asal muasalnya mabi ilim, nggak ada satu keterangan dari Allah, anur, cahaya, baik itu hidayah ataupun sir atau rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pikiran kosong. Orang kalau udah menyia-nyiakan waktu segala macam, lupa akan Allah. Ini lupa secara muamalah, bukan lupa dalam mengerjakan sholat. Bayangkan sholat bagaimana susah dia untuk khusyuk dalam mengerjakan sholat. Kenapa? Karena setiap waktu dia lupa kepada Allah. Tapi andai kata ia nggak membazirkan waktu banyak, ia mengingat Allah, sesuatu yang bermanfaat, ini sama dengan Allah yang memberikan. Dengan apa kita mengingat Allah? Mengingat apa yang baik-baik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita katakan alhamdulillah. Berapa kali kita bersyukur kepada Allah? Dapat apa sedikit, alhamdulillah. Itu bukti Allah subhanahu wa ta'ala mengatur segala sesuatu. Allah yang menghidupkan seseorang, Allah yang mematikan jasad orang itu ataupun roh orang itu. Allah yang tempat-tempatkan alal waqi' di tempat-tempatnya. Andai kata kau manusia zalim, akan Allah azab, akan Allah berikan siksa. Andai kata kau seorang anak durhaka kepada orang tua, akan Allah berikan azab di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Andai kata kau pandai bersyukur kepadaku, Allah katakan adzkurhum, Allah akan angkat derajat kita. Andai kata kita pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Kita sebut nama Allah terus,
Allahu Allah, Allahu Allah. Terus kita sebut nama Allah. Apa sih yang dihasilkan makhluk kita ini di saat kita menyebut nama Allah? Qalallahu ta'ala, Allah katakan adzkurkum. Ini Allah yang mengatakan. Allah akan apa? Akan rahmati kita. Allah akan berikan kasih sayang kepada kita karena kita pandai bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan al-zikir, dengan kita beribadah kepada Allah. Menyebut nama Allah ibadah. Allah beri rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan, itu ibadah. Allah beri kesenangan hati, ibadah. Kenapa? Karena lillahi ta'ala. Karena Allah segala sesuatu yang berikan. Nah, ini orang jauh dari gangguan setan. Orang yang aman, iman terus, bawa keselamatan terus. Di dunia ini. Ini dunia fana. Dunia ini fana. Gak ada yang abadi di dunia ini. Cinta suami istri, mati siapa dulu dah tuh. Apa yang mati lakinya atau bininya dulu. Gak ada yang kekal di dunia ini. Ya, tapi apa? Ibadah itu azikir. Terutama di saat kita nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atul uzmah dikatakan alimul ulama. Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i dikatakan apa? Surga ini Allah ciptakan, neraka itu Allah jadikan, dan Allah hanya katakan inama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, maka jadilah. Itu dikatakan itu surga. Tapi ini satu manusia yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani apa zanul makhlukat, ini makhluk yang paling indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak akan mampu hati kita tinggalkan Rasulullah andai kata kita harus tinggalkan 7 macam surga itu hanya karena Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mahabbah, cinta yang Allah berikan di hati kita untuk kita melihat. Ini kesempatan andai kata iblis mengganggu hati kita gak mempan. Qul a'udzu birabbin nas. Sudahkah kita berlindung kepada Allah? Ya Allah, aku berpegang kepada kekasihmu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Malikin nas, yang merajai, dan Allah jadikan itu ars. Dan Allah jadikan ars ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sendal Nabi, jubah Nabi, imamah Nabi, sorban Nabi, seluruh dengan busana lengkap Rasulullah ila hadratillah bila sitra wala hijab, dikatakan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min syaril waswasil khannas, dari apa? Penyakit di hati. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Dikatakan semua mukjizat nabi-nabi dan rasul-rasul Allah ada di diri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal jinnati wan nas, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sayyidil bashar, pemimpin dari semua kita Bani Adam, semua manusia. Dan setan, iblis ya, pemimpin rombongan dia rombongan ahlil jahannam ya. Kayak ini apa? Di Israel sana ya, Palestina ya. Itu begitu. Ini ibarat iblis nih. Si apa Israel ini, Zionis ini iblis begitu nih. Yang bakalan nanti dia paling depan di jahanam ya. Kenapa? Karena zalim ya. Karena Allah enggak berikan telinganya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hatinya. Wa ala sam'ihim, terus apa? Telinganya. Sedang orang-orang yang di hatinya hidup Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan Sayyidina Ali ini Saifullah, pedangnya Allah. Dengan Zulfikar dikatakan apa? Muncung itu lidah, dengan dua itu ketajaman hati kita yang hidup di hati kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan orang jauh dari apa? Gangguan racun dunia. Ini iblis. Iblis ini laknatullah. 7 neraka. Bayangkan aja nih, bayangkan. Neraka yang paling ringan ya. Ada neraka yang keraknya neraka. Darkil asfali minanar. Jahanam. Itu dia bisa ajaib. Di neraka jahanam iya. Bayangkan dia. Di neraka yang enteng iya. Itulah iblis. Apa kita kepengen? Na'udzubillah min dzalik. Itu api neraka diibrahkan ku anfusakum wa ahlikum nara mufassir. Andai kata kita kena api tangan kita, itu begitu sakitnya api itu. Itu api yang akan ngebakar badan kita.
Bayangkan, walaupun seujung kuku kita, tapi syafaat Muhammad bin Abdullah SAW Rasulullah, apa? Itulah yang dikatakan kuku Rasulullah, rambut Rasulullah, terompah Rasulullah, jubah Rasulullah, segala yang berhubungan dengan Rasul, yang Allah katakan, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurbah. Sampai kita menghubungkan diri kita, hidup kita kepada apa yang berhubungan dengan Rasulullah, Allah berikan cinta. Bayangkan. Ya, belum kita berusaha, ya, belum kita mengharapkan sesuatu yang bermanfaat. Itu yang diniatkan di hati supaya kita jauh daripada gangguan syaitan, daripada gangguan nafsu, daripada gangguan amarah. Orang yang apa? Yang gampang ini marah. Orang yang gampang marah ini fajir, ya. Ada orang yang gampang marah nih karena dia ninggalin sholat tuh. Karena ia seperti iblis gak sholat. Ya bukan sama lagi, cuman apa? Dia masih bisa sholat. Jadi kalau kita nih kepengen menjadi orang yang dilihat Allah, ya kerjakan sholat. Jangan pernah ninggalin sholat sama sekali. Karena ciri-ciri iblis, dia gak sholat. Jadi kalau kita gak sholat dikatain kayak iblis, jangan marah. Emang persis. Ya karena iblis gak sholat. Dia mau sholat seberapa juta kali kayak nggak diurusin sama Allah. Jatuhnya kalau fakir batal sholatnya, ya. Na'udzubillah. Mau kita seperti itu, sholat minta ampun segala macam itu, tapi nggak Allah berikan apa? Allah menangkan, ya. Dia meminta mata nasrullah. Kapan datang bantuan Allah? Nggak Allah bantu, ya. Tapi orang yang apa? Yang soleh, gul ala inna nasrullahi qarib. Katakan datang bantuan Allah nggak akan lama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.